Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Soleh dan Nadia Siti Saadah akan mempresentasikan sebuah modul yang berjudul Pendidikan Karakter Anti Korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya Nadia Siti Saadah akan menjelaskan beberapa poin dari aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang pertama, adanya strategi nasional. Strategi nasional merupakan sebuah kebijakan nasional dalam hal pedoman dengan pengembangan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Adanya pengembangan nilai-nilai anti korupsi di semua aktivitas peserta didik, seperti halnya menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan karakter-karakter bangsa yang berintegrasi dan menjadi peserta didik yang berjiwa nasional. Dan juga, seorang guru mengajarkan pengajaran kriteria dan sifat anti korupsi yang mana sebagai sisipan dalam pengajaran kurikulum karakter bangsa pada pendidikan sekolah dasar dan menengah sudah menjadi program Dikbud dari sejak tahun 2012. Dari menganalisis situasi yang sedang terjadi di mana tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, seperti yang kita tahu bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menulis laporan tren penindakan kasus korupsi semester 1 pada tahun 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah penindakan kasus korupsi selama 6 bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu ada peningkatan naik dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luas. Kemudian, adanya perbedaan definisi anti korupsi dan pendidikan anti korupsi. Anti korupsi mencakup tindakan untuk seluruh masyarakat, tindakan melawan, memberantas, dan mencegah korupsi, berbeda dengan pendidikan anti korupsi, yaitu upaya penanaman nilai-nilai seperti halnya menanamkan nilai Pancasila pada peserta didik untuk berperilaku anti korupsi. Anti korupsi sama dengan integritas, maksudnya adalah anti korupsi cenderung pada tindakan yang konsisten pada aturan untuk tujuan menghindari korupsi ataupun jiwa anti korupsi. Dan integritas cenderung pada sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Lalu, adapun tujuan dari pendidikan yaitu yang pertama, menanamkan nilai penciptaan lingkungan belajar seperti menanamkan sifat jujur, peduli, sederhana, tanggung jawab, mandiri, dan hal baik lain sebagainya. Menumbuhkan sikap yang terpuji dan religius, maksudnya menanamkan nilai-nilai agama pada diri sendiri. Mengembangkan potensi peserta didik melalui ranah afektif, maksudnya pengembangan karakter atau pembentukan karakter sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan budaya sebagai rasa syukur dan rasa cinta tanah air. Menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Dari tujuan pendidikan tersebut, pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkapi para koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor, seperti pentingnya pelajaran akhlak dan moral. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Dari tujuan pendidikan, kita juga perlu mengetahui apa peran pendidikan. Pendidikan adalah salah satu penuntun generasi muda untuk ke jalan yang benar. Jadi sistem pendidikan sangat memengaruhi perilaku generasi muda ke depannya. Termasuk juga pendidikan anti korupsi dini. Pendidikan sebagai awal pencetak pemikir besar. Pendidik merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani. Sudah sepantasnya mempunyai andil dalam hal pencegahan korupsi. Salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia, mencegah perilaku tindak korupsi, meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik agar sekolah menjadi institusi yang berbudaya integritas dalam setiap aktivitasnya. Adapun juga penanaman nilai yang harus dikembangkan dalam pendidikan karakter dan anti korupsi. Contohnya dalam pembentukan karakter kita harus menanamkan sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratis, dan lain sebagainya. Dan begitu juga dengan contoh penanaman nilai pendidikan anti korupsi yang harus dikembangkan yaitu sama seperti penanaman nilai pembentukan karakter. Dalam gerakan pendidikan anti korupsi, sasarannya bukan hanya peserta didik yang di bawah umur, tetapi seperti semua pelajar mulai dari kalangan SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Dan juga dari lembaga kepemerintahan, lembaga legislatif, pendidik, tenaga kependidikan, manajemen sekolah,
dan seluruh masyarakat. Di luar pendidikan anti korupsi, pendidikan tidak memandang umur. Dan adapun 3 pendekatan dan implementasi pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter. Yang pertama, melalui kebijakan nasional yang diteruskan sampai ke tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menemukan praktek atau contoh terbaik pendidikan karakter. Dan yang terakhir, revitalisasi kegiatan ekstrakurikuler. Demikian penjelasan dari saya, lalu akan dilanjut oleh Muhammad Soleh. Di sini saya Muhammad Soleh akan menjelaskan beberapa poin dari aksi dan pemberantasan korupsi. Faktor-faktor kebiasaan yang berkontribusi terhadap perilaku korupsi. Salah satunya jam karet atau menunda-nunda pekerjaan. Contohnya sudah ada Bijuri, guru di Dinas Pendidikan Barito Utara, Kalteng selama menjadi pengajar di SDN Sampierang 1 tidak pernah menjalankan kewajibannya. Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi yakni menerima gaji dari pemerintah tanpa pernah sekalipun melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Atau bisa juga disebut gaji buta. Korupsi berasal dari kata korupsi atau pembusukan. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, baik pejabat publik, politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sama dengan halnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Maka harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik, yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Berikut tindakan korupsi. 1. Tindakan melawan hukum. 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri. 3. Perbuatan curang. Tindakan lain yang mendukung terjadinya korupsi, baik pejabat publik, politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, antara lain merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan, orang yang memegang rahasia jabatan, saksi yang membuka identitas pelapor. Contoh bentuk-bentuk partisipasi publik. Keteladanan, hal yang dapat ditiru atau dicontoh semua pihak terutama aparat pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, tokoh masyarakat sekitar sekolah selalu memberikan contoh atau teladan dalam berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli kepada peserta didik, dan sikap perilaku baik lainnya. Sedangkan sosialisasi, proses interaksi sosial di mana orang memperoleh pengetahuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Semua pihak terkait, terutama aparat pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, komunitas, tokoh masyarakat senantiasa berperan aktif dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi terhadap peserta didik dan lingkungannya. Dukungan dana, sarana, dan prasarana. Semua pihak, terutama pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, komite, dan masyarakat setempat berpartisipasi aktif dalam bentuk dukungan dana, melakukan pemantauan, pendampingan, dan pembinaan terhadap kinerja sekolah dalam upaya membangun budaya integrasi anti korupsi. Dengan adanya gerakan anti korupsi di sekolah maupun daerah masyarakat setempat, akan terciptanya lingkungan anti korupsi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.